Halo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersama dengan gereja di seluruh dunia merayakan Paskah, yaitu Tuhan Yesus yang bangkit. Mari kita awali dengan mengaku di dalam iman kita, di mana kita mengawali dengan pernyataan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara, di pagi hari yang masih gelap ini kita bersekutu untuk merayakan Paskah. Inilah waktu untuk memperingati bahwa Kristus Sang Juru Selamat telah bangkit. Dia mengalahkan maut dan menuju kehidupan, mengganti kegelapan dengan terangnya yang besar. Mari kita memperhatikan firman. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kita akan bersama memasuki prosesi. Benar, Yesus sudah bangkit. Mari kita keluar dari kegelapan dan masuk kepada terangnya yang besar. Haleluya.
Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Sungguh Dia telah bangkit. Haleluya. Dia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan telah menjadikan kita miliknya. Sungguh Dia telah bangkit. Haleluya. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Haleluya. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku suaranya
Pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir, berakhir pula deritaku. Maut ditaklukkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Mari kita bersama merendahkan diri kita untuk menaikkan doa epiklesi. Pada hari Paskah, hari yang mulia, hari kebangkitan Kristus, kami selaku umat yang Kau tebus dengan darah yang mahal, umat yang Kau cintai, pada hari yang kudus dan mulia ini, kami datang untuk membuka hati kami, mendengar sabda-Mu. Bapa Surgawi, karena itu terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu, hati-Mu yang menyampaikan kehendak. Karena itu Bapa, biarkanlah kami boleh menerima dengan hati yang suci. Biarkanlah hati kami menjadi lahan yang subur untuk menerima benih-benih firman Tuhan. Kami percaya pada hari Paskah ini hidup kami juga akan diperbaharui. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama dibuat dari Nabi Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 akan kita baca secara berbalasan. Sesungguhnya aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan mengulangi lagi,
Mari kita sambut bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 118 secara berbahasa. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mojaku, Dia sanggup telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan kepadamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, ini sudah jadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari ganjar dan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karyanya. Baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul 10
ayat 34 sampai 43. Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena hidupku di dalam kasih Mesra. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita menerima Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia
harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria dari ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul itu. Namun bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya kepada dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian saudara-saudara Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena berita Injil kita masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Ya, selamat Hari Paskah, saudara-saudara. Paskah bukanlah peristiwa biasa. Dan kalau kita ibadah pada hari Minggu, itu Paskah. Karena Paskah terjadi pada hari Minggu. Dan karena itu saudara-saudara, hari Minggu merupakan peristiwa yang penting. Mengapa Paskah itu menjadi jantung hidup kita? Karena disitulah kita memulai iman kita. Jadi startnya itu, perjalanan kita itu dimulai dari Paskah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin orang bertanya, kira-kira Yesus bangkit itu artinya bagaimana ya? Ada orang bilang bahwa Yesus bangkit itu dalam arti bahwa rohnya saja yang bangkit. Rohnya saja yang bangkit. Rohnya yang menampakkan diri. Seperti kalau ada orang mati, ya, yang dekat dengan kita, lalu kita mimpi kedatangan gitu ya, kedatangan arwahnya begitu. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Yesus yang bangkit ini artinya bukan hanya rohnya, tetapi juga keseluruhan dirinya, termasuk badannya. Hanya badannya ini agak berbeda. Badannya ini memang bisa disentuh, bisa. Tapi badan Yesus ini bisa menembus ruang. Yesus yang bangkit menurut Injil Lukas juga bisa makan. Tapi setelah makan, setelah berbicara, dia lagi lenyap. Jadi tubuhnya ini adalah tubuh kebangkitan. Apa Bapak Ibu? Jadi tubuh kebangkitan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
maka kita di dalam iman orang Kristen, kita pun juga dijanjikan mempunyai tubuh kebangkitan. Jadi bagaimana Pak dengan leluhur kita, orang tua, nenek ataupun keluarga kita yang telah wafat, apakah badannya ini nanti bangkit? Tidak Bapak Ibu, badannya itu tidak bangkit. Beda dengan Yesus ya. Kalau Yesus itu badannya yang disalibkan itu bangkit, kalau kita nanti itu dalam konsep iman Kristen, kita itu kan mati kan, betul atau tidak? Suatu saat, betul apa tidak Bapak Ibu? Atau jangan-jangan tidak percaya kalau kita nanti mati. Ya, suatu saat kita pasti apa? Mati. Nah, mati badan kita ini hancur. Apakah hancurnya itu karena dimakamkan ataukah karena dikremasi? Udah habis. Tetapi kelak pada saat kedatangan Tuhan, kita diberi tubuh yang baru. Jadi harus ada tubuh. Jadi tidak sama dengan konsepnya orang beragama lain, rohnya saja itu tidak. Jadi manusia adalah manusia kalau dia punya roh dan badan. Hanya badan kita nanti, badan yang apa? Yang baru. Badan yang diberikan. Itu manusia. Nah, karena itu nilai badan nanti tubuh kebangkitan ini ditentukan oleh nilai badan kita sekarang. Jadi kalau badan kita ini sekarang tidak terhisap, tidak dimeteraikan dalam Kristus, mati ya tanpa badan. Kelak matinya tanpa apa? Tanpa badan, tanpa tubuh. Kita tidak menerima tubuh kebangkitan. Jadi menerima apa? Tubuh kebinasaan. Apa Bapak Ibu? Nah, jadi sekarang kita punya dua pengertian. Nanti ada tubuh kebangkitan dan tubuh apa? Kebinasaan. Ya. Dan saya kira banyak orang Kristen, apalagi saudara-saudara yang di luar kekristenan, tidak menyadari bahwa kita kelak di dalam Kristus yang bangkit akan menerima tubuh kebangkitan. Dikiranya kalau nanti di surga ya rohnya saja, begitu. Betul apa tidak? Betul apa tidak Bapak Ibu? Bayangan kita selama ini kan gitu kan? Kalau nanti rohnya saja ya udah rohnya saja. Tidak Bapak Ibu. Nah, karena itu mengapa iman kepada Tuhan Yesus itu menentukan. Kalau kita di dunia sekarang ini tidak memperoleh iman dan persekutuan dengan Kristus yang bangkit, maka setelah wafat tidak akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Nah, karena itu artinya apa? Percaya kepada Yesus itu mutlak, tidak bisa ditawar. Jadi karena itu saudara Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, kita semuanya hafal ya, apa itu? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, ya. Kalau kita salah jalan, sesat. Lalu kebenaran, lawan kebenaran apa? Kesesatan. Hidup, lawannya apa? Mati. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak apa? Melalui aku. Jadi memang konsep iman Kristen itu jelas sekali. Nah, karena itu bagaimana? Bagaimana supaya orang lain sesama kita selamat? Harus diwartakan. Ya, Yesus sudah bangkit, wartakan. Harus diberitakan, harus. Nah, soal itu percaya atau tidak percaya urusannya dia. Tapi harus diapakan? Harus diwartakan. Kamu tidak percaya? Tapi ini saya sudah sampaikan. Wartakan. Nah, saudara-saudara, karena itu poin utama dari wartakanlah, kita harus hati-hati karena kita tidak bisa mewartakan. Karena apa? Karena kita sendiri tidak mengalami kuasanya itu. Kita
ini seringkali tidak mengalami kuasa dari kebangkitan Kristus. Kita seperti perempuan yang datang ke makam Yesus. Mereka bawa apa Bapak Ibu? Dalam Alkitab tadi mereka datang ke makam bawa apa? Rempah-rempah. Ya udah saya rempah-rempahi jenazah Yesus supaya karena mungkin waktu kemarin itu agak cepat-cepat. Ya. Saya rempah-rempahi. Jadi mereka bayangkan Yesus ini tetap mati, tetap. Tapi ketika mereka datang, batu kubur itu sudah tertutup. Lalu ada dua orang yang adalah malaikat berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang? Nah, kita ini seringkali mencari Kristus itu di antara orang mati. Yang mati itu artinya apa? Macam-macam. Ketakutan itu kan mematikan. Ya. Kecemasan. Lalu yang menakutkan lagi apa? Kita punya masa lalu yang menyedihkan. Kita bawa terus ke masa lalu kita. Ya. Kita mencoba menghibur diri kita dengan macam-macam yang sifatnya duniawi. Itu mencari Yesus di antara yang mati. Nah, maka kita diajak dalam peristiwa Paskah untuk memikirkan sesuatu yang penting Bapak Ibu. Paskah mengajar kita untuk mengevaluasi. Kita evaluasi diri kita. Sebenarnya dalam hidup saya sehari-hari, saya ini menaruh harapan kepada apa dan siapa. Coba mari pikir. Kita mencari harapan kepada apa dan siapa. Kita mencari harapan kepada dunia ini, kepada apa? Ya kalau kita bisa punya uang senang sekali. Kepada siapa? Kepada orang yang bisa saya memberi uang. Tapi saudara-saudara, sekarang orang-orang yang kita anggap kaya itu sedang menghadapi masalah. Ya, dunia ini sedang dibolak-balik. Ya. Orang kaya yang tiba-tiba sudah kehilangan separuh kekayaannya. Dan kita tidak bisa bersandar kepada mereka. Dan kita tahu bahwa perjalanan hidup kita akhirnya ditentukan oleh apa? Uang penting. Kekayaan itu penting, pasti. Ya. Kalau kita tidak bisa punya uang, kita tidak bisa beli apa-apa. Tapi baru nilai uang itu berarti kalau saya punya iman. Kalau kita tidak punya iman, uang itu satu hari bisa saya habiskan. Berapapun. 1 menit bisa saya habiskan. Pada waktu saya pergi ke Australia itu saya lihat ada banyak orang yang main judi Bapak Ibu ya. Saya hanya ingin tahu Bapak Ibu, saya tidak ikut main, saya perhatikan. Orang-orang main judi, bawa uang banyak. Dalam waktu 1-5 menit uangnya habis bermain judi. Saudara-saudara, kalau tidak percaya, kalau Tuhan mau, waktu saya di Jakarta, berapa kali terjadi kebakaran. Satu kampung habis, tadinya punya rumah yang megah, kebakar habis. Nggak ada yang bisa diandalkan Bapak Ibu. Nggak bisa, hidup ini nggak bisa diandalkan. Tapi ada satu yang paling fundamental, paling penting. Di tengah-tengah situasi yang berubah-ubah itu, apakah saudara punya iman? Itu penting. Iman bukan sekedar saya pede, bukan. Iman itu saya percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kalau dipelihara Tuhan, ini contohnya ada 2 jemaat. Ini rumahnya ini dua-duanya kebakar di dalam satu area Bapak. Yang satu menyikapi dengan iman, yang satunya tidak. Yang satunya langsung depresi, stres. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ya, setelah depresi, stres apa? Depresi, lalu apa? Stroke, ya. Mati dia. Yang satunya ya udah sedih sekali, tapi kemudian dia kerja lagi.
sekarang rumahnya tadinya lantai 2, sekarang bikin lantai 3. Bagaimana? Beda loh. Pada peristiwanya sama. Yang satu menyikapi dengan iman, yang satu menyikapinya tanpa iman. Jadi kalau kita mau tahan banting dalam kehidupan ini harus punya apa? Nah, iman ini bukan sekedar saya percaya kepada Allah, tapi Allah yang menyatakan diri dalam Yesus yang bangkit. Bangkit itu gimana? Ngalahkan maut. Maut itu dikalahkan. Buktinya apa? Yesus bangkit. Yesus yang bangkit juga memberikan pengharapan. Nah, di sini poin utama Bapak Ibu. Kita ini sering kehilangan harapan. Ini masalah besar dalam hidup kita. Itu beberapa kita jumpai artis-artis Korea, ya, artis-artis Hollywood dari India, ya, mati bunuh diri. Waktu mati punya uang enggak mereka? Punya kekayaan besar apa tidak? Punya enggak fans? Orang-orang yang mengagumi. Punya apa tidak? Punya semuanya. Nah, kok mati? Karena satu, mereka kosong, kehilangan apa? Pengharapan. Kata pengharapan ini kekayaan. Karena itu harus ada iman, harus ada apa? Pengharapan. Dunia kita ini adalah dunia yang sedang kehilangan pengharapan. Bapak Ibu, kapan-kapan kita sebagai gereja di sini punya penjara enggak? Ada penjara enggak di? Kita kan saat pergi ke penjara, baru kita jumpai Bapak Ibu. Di penjara itu dalam hidup kita ini jauh lebih baik Bapak. Saya berapa kali masuk keluar penjara bukan karena saya melakukan kejahatan Bapak Ibu, tapi karena saya melayani, ya, melayani orang-orang yang di dalam penjara. Itu baru saya sadar bahwa mereka ini menderita. Di sana pun mereka ditekan, dikerjain, untuk tidur bayar. Ada di penjara, harusnya ya udah. Nah gimana? Kalau enggak dia, ya mereka ditelantarkan aja. Nah bagaimana? Keluarganya harus nyogok sipirnya. Di penjara masih dikerjain. Kedua, kalau enggak diberi dipukulin. Sudah di dalam penjara masih lagi menderita. Ini penjara di Indonesia ini adalah penjara yang sangat buruk. Dalam hidup normal saja kita ini diperlakukan dengan tidak baik. Saudara-saudara, kita ini hidup dalam masyarakat yang korup dan sakit. Betul apa tidak Bapak Ibu? Kita hidup dalam masyarakat yang korup dan sakit. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ini korup dan sakit. Saya tahu Bapak Ibu dalam hidup sehari-hari itu seringkali babak belur. Iya, betul, saya tahu Bapak Ibu. Anda semua, kita semua itu babak belur dalam hidup sehari-hari. Nah, kita tidak bisa berharap pada mereka, tidak bisa. Karena itu yang kita harapkan hanya Tuhan. Kita harus punya iman. Yang kedua tadi apa? Pengharapan. Bagaimana pengharapan dibangun? Kalau saya percaya pada Yesus, kalau toh nanti saya mati, saya punya pengharapan bahwa keselamatan itu pasti. Nah, di sini saudara-saudara, pengharapan kita ini pengharapan yang tidak kosong. Ya. Beda dengan orang yang beragama lain. Mudah-mudahan selamat, moga-moga, ya, moga-moga saja. Mereka tidak yakin selamat. Boleh kapakan mereka mengatakan nabi mereka pun juga belum tahu selamat atau tidak, didoakan setiap hari saudara. Nah kalau nabinya didoakan setiap hari, lalu siapa yang mendoakan umatnya? Coba pikirkan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nabinya didoakan setiap hari supaya selamat. Nah, lalu umatnya siapa yang doakan? Coba pikir. Tapi kalau saudara bukan didoakan oleh Tuhan Yesus, saudara diapakan? Ditebus.
Saudara-saudara semua ditebus. Sehingga saudara pasti selamat. Asalkan dalam hidup kita di dunia ini jangan mencemari tubuh kita. Karena nanti kita akan memperoleh tubuh apa tadi? Nah, jadi karena kita nanti akan punya tubuh kebangkitan, kita tidak boleh mencemari apa? Tubuh kita. Mencemari itu macam-macam. Kita berzina itu mencemari tubuh. Ya. Apalagi mabuk itu mencemari tubuh. Ada enggak di sini yang mabuk? Ada ya? Kita memuaskan keinginan-keinginan badan kita itu mencemari. Ya. Jadi kita harus menjaga supaya tubuh kita ini jangan dicemari. Nah, dicemari itu bukan karena misalnya, ya, ini salah pengertian Bapak Ibu. Dicemari karena saudara makan babi. Badannya menjadi apa? Haram. Ya. Nah, baik, oke. Tapi kamu nggak makan, saya nggak makan babi. Tapi kok kamu seringkali mengatakan orang lain babi. Nah, berarti yang haram yang mana Bapak Ibu? Yang makan babi atau yang mengatakan haram? Yang mengatakan babi itu apa? Yang mengatakan orang lain babi. Yang mana yang haram itu? Yang mengatakan orang itu haram. Yang mengatakan orang itu babi. Kalau makanan kata Tuhan Yesus, apa yang kamu makan akan masuk ke dalam perut, lalu apa? Dibuang ke toilet, jamban, gitu kan? Paling-paling di sana. Tapi kalau kita mengkafirkan orang, itu lahir dari apa? Dari hati. Hatimu najis. Hati yang najis akan mengkafirkan. Wah, kamu kafir. Ini orang najis. Ya? Tidak diterima oleh Tuhan. Tubuh Kristus yang bangkit mengajarkan apa? Badan kita ini harus bersumber dari hati yang mengasihi. Karena itu dilukai, mengampuni. Gitu? Kita diperlakukan tidak adil, kita mendoakan. Karena itu ada iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kasih itu lahir dari dua aspek ini. Iman, pengharapan, baru lahir apa? Jadi kalau saudara tidak punya pengharapan, bisa tidak mengasihi? Kalau saudara sedang putus asa, saudara bisa tidak mengasihi? Jadi karena itu urutannya jelas. Iman, pengharapan, kasih. Nah, kasih ini dinyatakan Tuhan Yesus lebih dulu. Saya mengasihi kamu dengan wafat. Wafat ini memastikan bahwa ia bangkit. Karena itu peristiwa kebangkitan tidak pernah lepas dengan peristiwa apa? Paskah itu tidak pernah lepas dari peristiwa Jumat Agung. Kalau Yesus tidak mati, ya tidak bangkit. Ya kan? Nah, berarti apa saudara? Kita semua akan berjalan ke peristiwa Jumat Agung. Kita pasti mati, pasti. Satu hal yang pasti di dunia ini adalah kita mati. Kita akan mati. Itu yang paling pasti. Betul apa tidak Bapak Ibu? Tapi kematian yang pasti itu juga diberi jaminan. Pasti bangkit nanti. Nah, bukan seperti Yesus 3 hari. Loh, setelah mati kok enggak bangkit 3 hari lagi? Nah, nanti kita akan memperoleh tubuh kebangkitan. Nah, jadi sudah pasti. Inilah poin yang harus kita sampaikan. Kristus sudah bangkit, wartakan, beritakan, sampaikan, komunikasikan kepada orang lain. Benar, saudara-saudara. Poin ini yang paling penting. Sama seperti kalau saudara pergi ke makam, saudara pernah nggak ke makam berdoa? Tolong Mbah, tolong siapa? Mbah Buyut,
berikan saya rezeki. Kira-kira mereka bisa nolong enggak itu? Simba yang sudah wafat itu. Enggak bisa. Tapi karena mereka di dalam kubur. Tapi kalau saudara memohon kepada Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus tolonglah saya, didengarkan apa tidak Bapak Ibu? Dengar. Karena itu saya minta anggota jemaat GKI Pamanukan, itu paling utama segala-galanya itu nanti boleh yang lain. Poin pentingnya adalah saya percaya pada Yesus yang bangkit. Amin. Itu prinsipnya kita. Supaya kita ini tahan banting. Kalau kita sudah percaya pada Yesus yang bangkit, ya, Bapak Ibu itu nanti saya bayangkan seperti tahu bola pingpong. Tahu nggak bola pingpong? Tahu nggak bola pingpong? Ya tahulah. Coba bola pingpong itu kalau dibanting itu kira-kira gimana? Mantul. Banting lebih keras. Pantulannya kemana? Nah, seperti itu orang Kristen. Dibanting, makin keras, makin tinggi. Betul apa tidak? Tapi coba, kalau ada bola kaca, gak usah dibanting, tiba-tiba jatuh gimana? Nah, banyak orang Kristen seperti bola kaca. Anak jatuh sedikit, saya tidak mau ke gereja, saya kecewa dengan Tuhan, sudah jadi bola kaca. Tapi kalau kita menjadi bola pingpong, dibanting, tambah naik ya, tambah hebat ya. Ayo, mau jadi bola pingpong atau bola kaca Bapak Ibu? Yuk, bahkan itu tahan banting ya. Kalau nanti ada kesusahan, dibanting-banting. Kalau dibanting-banting, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setuju apa tidak? Ayo, dibanting, amin Tuhan, saya akan kuat. Dibanting, makin, ya Tuhan, saya beri kekuatan. Ya. Nah, saudara-saudara, dengan kuasa kebangkitan Kristus itu kita menjadi berubah, mental kita menjadi bola pingpong. Karena di dalam bola pingpongnya ada 3 elemen, iman, pengharapan, dan kasih. Karena itu mari kita bersama-sama hidupi kuasa kebangkitan Kristus. Wartakan. Ayo, coba nanti dimulai jangan dengan tetangga, jangan. Mulai dengan anggota keluarga. Ayo, anggota keluarga kumpul. Saya mau menyampaikan Kristus yang bangkit. Bisa apa tidak? Nah, pada keluarganya tidak berani ngomong. Berani apa tidak Bapak Ibu? Nah, tidak berani, apalagi ngomong pada tetangga. Di sini masalahnya Bapak Ibu, ya. Keselamatan itu kita anggap milik saya, yang itu urusannya mereka. Itu salah Bapak Ibu. Keselamatan adalah tanggung jawab kita. Apa? Keselamatan adalah apa? Tanggung jawab. Jadi kalau mereka mati, kita juga bertanggung jawab. Sampaikan Kristus yang bangkit kepada orang tua yang belum mendengar. Beritakanlah Kristus yang bangkit kepada siapa? Kepada saudara saya yang belum mendengar. Kristus yang bangkit belum saya sampaikan kepada siapa? Kepada ponaan-ponaan saya, kepada besan saya. Ya. Bahkan jangan-jangan anak-anak kita juga belum pernah dengar, sampaikan. Dan ini poin penting. Seluruh nabi, seluruh pendiri agama itu ada kuburannya Bapak Ibu. Yesus ada enggak kuburannya? Ada apa tidak? Ayo, saya mau tanya, ini poin penting nih sederhana. Yesus punya kuburan apa tidak? Hah? Punya apa tidak? Di mana? Enggak, sekarang loh kuburan Yesus di mana? Ada Bapak Ibu, saya sudah kedua kali pergi ke kuburan Yesus. Di mana? Yerusalem. Tapi enggak ada jenazahnya. Loh, ini bukan pandangan saya. Baru tahun berapa itu? 7 tahun yang lalu kuburannya dibuka.
Yang buka siapa? Ahli arkeologi. Ahli arkeologi. Tidak ada Bapak Ibu. Tapi yang datang ke makamnya Yesus itu luar biasa. Saya aja tidak bisa masuk cepat gitu ya. Masuk ke sana harus nunggu 1 hari Bapak. Antrinya panjang hanya untuk menyentuh jenazahnya Yesus. Di Yerusalem, namanya di gereja Holy Sepulchre. Holy Sepulchre. Kita bersama-sama. Holy Sepulchre di Yerusalem. Ada Bapak. Tapi tidak ada apa? Jenazahnya. Yesus itu sudah bangun. Tuh, berita ini penting. Tidak ada satu tokoh di dunia ini yang bangkit, cuma satu-satunya. Yesus Kristus dari Nazaret. Itulah Tuhan. Dalam Kristus kita punya iman, pengharapan, dan kasih. Ayo mari Bapak Ibu, manakala di antara kita yang saat ini sedang mengalami kesedihan, kedukaan, putus asa, kecemasan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kristus sudah bangkit. Wartakanlah. Wartakan sebelum waktunya habis. Karena waktu kita di dunia sangat pendek. Hari ini kita hidup, 2 hari lagi kita mati, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang. Waktu kita misteri. Mari kita gunakan waktu. Wartakan sebelum waktu itu habis. Kristus sudah bangkit. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Kami datang kepadamu, ya Allah, pada hari kebangkitan Kristus, pada hari Paskah. Engkau mengetahui dengan sempurna kelemahan kami, keterbatasan kami, kegagalan kami, ketidakberdayaan kami. Karena itu dengan hati yang hancur, dengan diri kami yang letih lesu, kami ingin menjawab panggilan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapa Surgawi, karena itu berikanlah kami kelegaan, hati yang damai, karena kuasa-Mu telah Engkau nyatakan dengan sempurna di dalam kebangkitan
Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berita kebangkitan Kristus bukanlah berita yang dikarang-karang oleh gereja, tapi berita yang membuktikan selama 2000 tahun siapa yang percaya kepada Kristus yang bangkit, hidupnya menjadi hidup yang mulia. Peradaban dan perkembangan sejarah selama 2000 tahun telah diwarnai oleh kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu ya Bapak, manakala di antara kami yang saat ini sedang dikuasai oleh roh kematian dalam bentuk keputusasaan, kecemasan, kegelisahan, berikanlah kepada kami kuasa-Mu, kuasa kebangkitan Kristus, sehingga kami dapat bangkit dari keterpurukan, punya iman yang dilandasi oleh pengharapan, sehingga kami boleh menghasilkan buah kasih. Bapa Surgawi, karena itu manakala di antara kami yang sedang sakit, Tuhan berkenan mengulurkan tangan-Mu, tangan yang tersalib namun kini bangkit, menyentuh, menjamah, dan membalut luka-luka kami dan menyembuhkan luka-luka kami. Manakala di antara kami yang sedang kehilangan harapan karena kehilangan pekerjaan, karena kami mengalami kondisi yang jauh dari harapan, yaitu kegagalan. Tuhan, pada hari Paskah ini kami mohon kepadamu, pulihkanlah dengan kuasa-Mu. Berikanlah kami pengharapan supaya kami masih dapat melanjutkan kehidupan kami. Tuhan, manakala di antara kami sedang terluka, hati kami dipenuhi oleh kepedihan, Tuhan Yesus, balut dan sembuhkanlah kami. Kami juga berdoa Bapa agar Engkau memberkati gereja-gereja-Mu pada hari Paskah ini, supaya gereja-gereja-Mu selalu setia kepada Engkau. Gereja-gereja-Mu berani mewartakan Kristus yang wafat adalah Kristus yang bangkit kepada seluruh dunia ini. Ampuni dan tolonglah kami jikalau kami seringkali malu mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan juga memberkati dan menolong jemaat Tuhan GKI Pamanukan, agar Engkau memberkati kami dengan kuasa kebangkitan Kristus, sehingga ke depan makin banyak orang dari masyarakat Pamanukan tergerak hatinya menerima Kristus dan menjadi anggota jemaat di tempat ini. Tuhan berkati majelis jemaat, Tuhan berkati setiap kami, dan Tuhan memberkati negara dan bangsa kami Indonesia, supaya negara dan bangsa kami Engkau bukakan hatinya sehingga mereka menerima Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, bukalah hati bangsa kami, karena tanpa Kristus negara dan bangsa kami akan binasa. Pakai kami, selamatkan bangsa kami. Demikian Bapa, doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus sudah bangkit. Mari kita bawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas karya keselamatannya bagi dunia. Dalam Mazmur 52 ayat 11, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab Engkau baik di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Ku tahu mukalisku hidup. Yesus itu hidup, diri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus yang telah bangkit dan menang, kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu. Kami membawa persembahan sebagai respons syukur. Kiranya dapat digunakan untuk menyampaikan warta keselamatan melalui pelayanan di gereja-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah bangkit dan hidup. Mari kita menjalani kehidupan dengan kegembiraan, dengan sukacita, walau di tengah tantangan itu. Karena itu tugas kita, wartakan berita Yesus itu bangkit. Melalui apa? Melalui ucapan dan karya yang menyentuh hati sesama kita. Karena itu mari kita tuturkan kembali indahnya kisah kasih Kristus yang wafat dan bangkit. Mari tuturkan kembali
warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya, malam penyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Almasih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, matinya nista dan air, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat benang, Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, rendahkan dirimu, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan, berkat pada hari Paskah ini. Allah yang Maha Agung di dalam Kristus melingkupi saudara untuk melanjutkan persiarahan hidup saudara. Kristus yang bangkit dari maut akan memberikan kepada saudara kekuatan dan keberanian untuk mewartakan kabar keselamatannya. Pertolongan Roh Kudus menuntun saudara untuk terus membawa pengharapannya dengan setia bagi sesama dan semesta, kini dan selama-lamanya. Amin. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati
bukti kemenangannya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah terwujud dalam anaknya. Haleluya.